Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu semua peserta pinter yang saya banggakan, selamat datang dan juga selamat datang Pak Rizky, Pak Uga, Mas Dea. Marilah pada pagi hari ini kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa melakukan pertemuan daring dalam keadaan walafiat dan mudah-mudahan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Bapak Ibu semua dan hadirin yang saya hormati, marilah acara pada pagi hari ini awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua peserta pinter yang saya banggakan, sebelum acara Pak Uga Patriaso dimulai, saya mohon untuk Pak Rizky memberikan semangat buat kita semua. Pada Pak Rizky. Tes suara saya sudah masuk ya? Masuk, suaranya jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk Pak Uga selaku narasumber. Selamat pagi untuk Pak Dea selaku host. Selamat pagi kepada Bu Dewi selaku moderator kita yang selalu setia menemani kita, dan utamanya selamat pagi untuk seluruh peserta webinar Kimter di hari kedua ini. Saya harap semuanya masih pada semangat ya setelah di hari pertama kemarin, walaupun memang itu di hari libur. Pak Rizky suaranya putus. Pak Rizky suaranya tidak masuk. Barusan. Lagi ulang. Ada yang ngemut saya. Oke. Sudah jelas suaranya ya? Ya. Baiklah, saya ulang lagi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk terutama Pak Uga yang menjadi narasumber di webinar ini. Selamat pagi untuk Pak Dia yang menjadi host di webinar ini, dan juga selamat pagi untuk Bu Dewi yang merupakan moderator yang selalu setia menemani kita semua. Dan tentunya selamat pagi juga untuk seluruh peserta webinar Kimter di hari kedua ini. Ya, saya harap di hari kedua ini masih pada semangat ya, walaupun di hari pertama kemarin juga saya antusiasnya, walaupun itu juga di hari libur, semuanya pada semangat mengikuti Uga Patria Show yang magical, amazing seperti biasanya. Saya harap di hari kedua ini juga Bapak Ibu sekalian masih bisa setia mengikuti acara webinar dari awal sampai akhir, karena terutama materi di hari kedua sangat penting, terutama untuk mengajar ilmu kimia untuk kepada murid Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan dan tentunya sudah disinggung oleh Pak Uga juga kemarin, bahwa ilmu kimia itu bukan ilmu sastra. Kita tidak bisa hanya menjelaskan apa yang ada di textbook saja, tapi kita juga harus bisa membuktikan seluruh seluruh kata-kata yang kita ucapkan ke murid kita itu tersebut. Oleh karena itu saya harap di hari kedua ini Bapak dan Ibu sekalian masih bisa mengikuti webinar ini sampai selesai, dan utamanya tolong cek koneksinya terlebih dahulu supaya menambah kelancaran juga dalam webinar ini, karena kemarin ya mungkin masih hari pertama juga saya masih banyak melihat bahwa banyak yang videonya kurang bagus atau koneksinya kurang stabil. Itu karena mungkin di Cisco Webex ini memang koneksi atau bandwidth yang dibutuhkan itu memang lebih tinggi dibandingkan Zoom. Jadi itu mungkin sedikit pesan dan juga penyemangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Bapak Ibu semua peserta pinter yang saya banggakan, mudah-mudahan harapan Pak Rizky setelah kita mengikuti webinar ini dapat menerapkan ilmu yang telah ditransferkan ke kita dari Pak Uga, sehingga pembelajaran kimia itu menjadi lebih menyenangkan untuk kita dan untuk siswa kita.
Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Uga, Pak Trianto akan segera kita mulai. Silakan Pak Uga untuk bersiap. Ya, bagaimana terdengar suara saya? Ya Pak, terdengar. Silakan. Masih ada berisik Mas ya, mungkin ada yang masih nyala nih. Wah. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya yang kemarin. Mudah-mudahan hari ini ada beberapa yang bisa tersampaikan. Maksud hati ini memberikan seluruh apa yang ada, tetapi apa daya, waktu dan sebagainya terbatas. Tapi paling tidak Bapak Ibu ada penambahan hanya sedikit, ada perubahan pola pikir dan mindset untuk siswa walaupun tidak banyak. Jadi kalau nanti banyak pertanyaan ini belum, itu belum, ya pasti karena belum semua bisa terbahas di sini. Ini hanya merupakan awalan saja. Kenapa tidak ada lokal ya? Ini hanya merupakan awalan saja untuk memulai kita ke depan. Ya. Nah, kelas seperti biasa, kemudian berfungsi untuk menutup sebagai volume pertama. Jadi kita akan lihat bagaimana P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke. Ya. Yang tidak memperhatikan tentu saja nanti tidak akan melihat karena reaksinya demikian cepat, hanya berlangsung 1 detik. Ya, reaksi 1 detik ini tidak mungkin kita meleng dulu kemudian baru lihat. Lalu nanti bertanya, tolong di-share lagi, diulang lagi, nggak bisa. Ini nggak bisa diulang, nggak bisa dibuat kali. Makanya stabilkan dulu, kemudian baru saya akan mulai reaksi ini. Ini seng. Bagaimana seng ini? Ya, kemudian ketemu dengan ini. Ya. Baru dia bisa bereaksi. Jadi apa nanti? ZNO ini tidak boleh tinggalan. Sudah sah? Bisa kelihatan Pak ya? Kanan Pak. Ini adalah air. Air di dalam piring diberi warna hijau, warna makanan. Ini adalah amonium nitrat. Kemudian diberi katalis. Jadi saya ulang, ini adalah air yang berwarna hijau itu. Dan di sini zat padat. Ini juga zat padat. Jadi semuanya padat. Nah, kalau semuanya padat, apa bereaksi atau tidak? Kita mulai.
Reaksi sudah selesai. Timbul panas. Ada entalpi. Entalpi panas. Kemudian ada katalis. Sini. Perhatikan. Apakah ada perubahan? Tidak ada belum? Ini panasnya berkurang. Panas berkurang. Volumenya tidak berubah. Volume tidak berubah. Air dari dalam piring naik. Air dari dalam piring naik. Volume tidak berubah, tetapi suhu berkurang. Ya, suhu berkurang. Kalau tadi suhu naik, ya pada saat suhu naik, tekanan juga naik. Volume 1 tetap. Sekarang volume 2 tetap. Suhu berkurang. Akibatnya lebih ke mana? Karena ada perbedaan tekanan P1 dan tekanan atmosfer P2. Kemudian di dalam itu ada suhu yang berkurang, sehingga tekanan di dalam berkurang dan tekanan di luar mendorong air. Maka di sini aku dasar hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac. Jadi rumus ini kita korek 1, 2. Ya. Kita korek volume karena volume tidak berubah. Ya. Suhu dan tekanan yang berubah. Sehingga rumus ini kita hapus. Volume tetap. P1 dan P2, P1 dan P2. Itu bagaimana hukum Gay-Lussac ini diberikan kan? Satu proses reaksi. Kalau Bapak Ibu pernah melihat reaksi apa di YouTube, di mana menggunakan lilin yang dipanaskan ditutup, kemudian lilinnya mati, airnya naik. Itu namanya hukum Gay-Lussac juga, tetapi dengan proses fisika. Tapi ini adalah dengan proses reaksi dulu. Proses reaksi tinggi, air naik. Ini satu contoh hukum Gay-Lussac. Tidak perlu sulit-sulit di laboratorium. Bapak Ibu bisa menggunakan botol yang agak besar mulutnya, kemudian di bawahnya cari wadah yang kecil bisa digunakan. Oke. Jadi kalau tadi padat bisa bereaksi, ya. Ini padat, ini padat. Set N dengan amonium nitrat bereaksi membentuk set NO. Maka ada perubahan Gilox. Set N0 menjadi set N12. Maka terjadi oksidasi. Set N yang 0 ini menjadi set N12. Maka ada kenaikan Gilox dari set N menjadi set N12. Maka dia mengalami oksidasi. Nanti dari sini ada reduksi. Carilah reduksinya apa. Fungsi amonium klorida di sini sebagai katalis. Dicampurkan dengan ini, maka dia sebagai katalis. Ya, dengan adanya katalis ini maka energi minimum tercapai. Jadi aktivasinya tercapai. Silakan dicek bagaimana konfigurasi elektron dari Zn. 3d10 4s2, ya 3d10 4s2. Nah, pertama videonya Pak, ya dulu lagi. Yang pertama, yang top
Yang laptop sangat tidak stabil. Mungkin gini aja, yang handphone ini sekarang agak dimundurin dikit, bukan dimundurin di papan tulisnya, kalau bisa kelihatan gitu dari handphone. Ini soalnya yang komputer dari ada perubahan bilangan oksidasi. Kemudian ada elektron yang lepas. Berapa elektronnya? Elektronnya 2. Karena di sini berapa? Rumus terakhirnya ada yang bisa menyebutkan? Konfigurasi Zn, elektron valensi berapa? Ada yang mau menyebutkan? Zn ini, silakan. Waktunya tidak boleh lebih dari 2 detik. Konfigurasi ini berapa? 3 D 10 4 R 2 itu. Jadi yang terlepas yang mana? Yang 2. Yang 2 terlepas menjadi ZN20. Dengan kembalinya ke dasar, maka dia melepaskan energi atau panas. Kalau buktinya tadi ada api di sana, itulah akibat dari eksitasi elektron. Jadi KD. Eksitasi elektron, ada entalpi, ada katalis, ada konfigurasi elektron, semua terintegrasi dalam satu percobaan di mana padat bereaksi. Amonium nitrat padat, amonium klorida padat, seng padat. Kok bisa bereaksi? Bisa. Karena kita tidak hanya membaca. Kalau kita hanya membaca, tidak tahu soal itu benar atau tidak. Kita tidak tahu. Yang kedua, bagaimana kalau cairan? Ini saya beri air lagi. Air ditambahkan, tambah lagi aja sedikit. Bapak, air diberi warna kuning. Nah, ini yang kedua. Lalu sebagai starternya atau pengawalannya, awal untuk menjadikan kenaikan energi aktivasi. Jadi kita akan berikan energi aktivasi bukan dengan pemanasan, tetapi dengan menggunakan asam. Jadi energi aktivasi itu bukan hanya energi minimum yang diperlukan oleh reaksi untuk menghasilkan tumbukan yang sempurna. Itu aja dihafalkan. Minggu depan lupa lagi. Itu sampai persis kata-katanya dengan di buku. Energi aktivasi menurut yang energi yang diperlukan, energi minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu reaksi. Kata siapa itu? Terus caranya bagaimana? Tidak kebayang sama sekali. Kemarin sudah saya tunjukkan energi aktivasi dengan cara pemanasan. Lah tadi dengan eksitasi elektron. Sekarang dengan asam. Masih berhubungan energi aktivasi. Dan saya integrasikan dengan hukum dasar, yaitu hukum daya tarik. Perhatikan di sini. Kita akan coba lagi seperti tadi. Tapi starter atau katalis untuk mencapai energi aktivasi adalah menggunakan asam. Perhatikan. Ada kenaikan. Air yang kuning naik lagi. Ya, perhatikan air yang kuning naik lagi. Karena tadi ada penurunan suhu di sini.
Tadinya suhunya panas, tekanan tinggi, sekarang suhunya berkurang, tekanannya berkurang, wadahnya volumenya tetap. Maka ada perbedaan tekanan dari sini. Tekanan atmosfer mendorong, kembali lagi mendorong. Maka berlakulah hukum Gay-Lussac. Masih Gay-Lussac, tetapi saya gunakan sebagai starternya adalah SAM. Sehingga di sini KClO 3 terurai menjadi KCl dan O2. O2 akan bereaksi dengan selulosa atau gula yang saya campur. Ya, gulanya bereaksi. Kemudian oksigennya lama-lama habis, oksigen di dalam pun habis. Akibatnya reaksi berhenti, panasnya juga turun. Di sini CO2 semua. Karena panas dan suhunya turun, tekanannya berkurang, kembali lagi tekanan luar mendorong, maka berlaku hukum Gay-Lussac. Kalau siswa diajak bercerita, berhayal, melamun, ngobrol aja, anak-anak Gay-Lussac begini, tidak tahu, tidak terbayang sama sekali. Nah, dengan begini anak-anak bisa mengamati, bisa melihat bagaimana proses hukum dari Lussac ini bisa diamati benar-benar dengan cara yang tepat. Silakan, persiapan barangkali ada pertanyaan. Bapak Ibu, jika ingin bertanya, silahkan pertanyaannya ditulis di kantong pertanyaan ya Bapak Ibu yang sudah saya share. Silakan, ada yang mau tanyakan? Iya saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, untuk yang bertanya bisa ditulis di kantong pertanyaan ya, bisa share di. Oh, gitu. Soalnya mulai tadi saya catat biar ya mungkin share lagi Bu. bentar ya. Ya, ada ya. Silakan, silakan. Bagaimana memahami hukum Gay-Lussac ini dengan cara sederhana, tetapi kita integrasikan dengan tadi yang lain. Ada entalpi, ada redox, ada eksitasi elektron, kemudian ada apa? Perubahan warna. Ada perkumpulan tidak? Dengan satu percobaan. Silakan ada yang ditanyakan. Tulis di kantong pertanyaannya, sudah saya share di grup dan juga di room ini supaya saya lebih mudah untuk tahu. Iya. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, Pak Uga. Boleh pertanyaan, boleh apa pendapat, boleh juga apa. Oke, ini Apa silakan. ini masih pertanyaan Pak Uga untuk dari Maidia Sari dari SMAN Danau Sembuluh. Ya. Pertanyaannya, zat yang ada dalam gelas air mayat tadi apa ya? Pertanyaannya, zat yang ada Ya. dalam Tadi saya sebutkan pertama tadi ada kan? Oke, sudah. Nomor 1. Yang pertama tadi adalah reaksi antara zat-zat padat. Reaksi antara zat-zat padat yaitu adalah seng. Yang pertama adalah seng.
Kemudian ya dimasukkan ke dalam campuran antara amonium nitrat dengan katalisnya amonium klorida. Jadi Bapak Ibu nanti yang labnya lengkap Anda bisa dicoba. Kalau tidak lengkap ya bisa dengan yang lain. Ada yang mudah yang bisa dilakukan hanya dengan menggunakan PK saja bisa. Tapi ini saya tunjukkan dulu bagaimana kimia itu spektakuler, masih banyak yang harus dipelajari. Kita ulangi, yang pertama tadi seng, amonium dan katalisnya amonium klorida. Ketika seng dimasukkan ke dalam campuran itu akan terjadi ekstraksi elektron. Yang kedua adalah kalium klorat. Kalium klorat dicampurkan dengan gula saja. Gula pasir atau gula biasa atau permen dicampur. Diberi katalisnya adalah asam kuat atau asam sulfat pekat. Sehingga terjadi reaksi cepat. Itu reaksi yang terjadi. Jadi sebetulnya itu mudah. Pak Ibu juga bisa melakukan. Tadi ada pola lagi, ada pola lagi. Bisa ya, jangan coba lagi. Pertanyaan selanjutnya Pak Uga. Ya, boleh. Apakah untuk ukuran tidak ditimbang dulu, langsung dicampur seperti itu? Ya. Kalau saya biasa gunakan itu perbandingan 1:1. 1:1. Karena yang bereaksi nanti akan sesuai dengan hukum Dalton atau hukum perbandingan ganda, dan ada hukum perbandingan tetap. Walaupun ada yang berlebih tidak masalah, asal ada katalis yang bereaksi tetap sesuai dengan hukum perbandingan. Nanti ada yang bersisa. Nah itu tidak usah ditimbang. Saya siapkan 1:1. Bapak Ibu mau 1 gram dengan 2 gram boleh. Mau setengah gram dengan setengah gram boleh. 1 kilo dengan 1 kilo boleh. Itu langsung beredar. Yang penting 1:1 antara amonium nitrat dengan amonium klorida. Sedikit saja terbuk seng itu akan memicu. Kalau sengnya banyak, maka akan terjadi juga sengnya akan tersisa. Jadi dalam hal ini reaksi ini bakal terjadi walaupun perbandingannya tidak tepat. Tetapi besar tidaknya api, entalpi ini dihasilkan sesuai dengan hukum perbandingan. Ya. Ini Bapak Ibu tinggal mencampurkan gula pasir. Gula pasir ini juga yang kalium klorat 1:1, 1:1. Jadi kalium kloratnya adalah serbuk juga 1 sendok boleh. Ini 1 sendok ya. Ini 1 sendok dengan 1 sendok diaduk saja. Begitu. Jadi ini saya coba saja barusan. Karena biasanya kalau saya berbicara harus terbukti. Saya berbicara tidak membohong, tidak berhayal, tidak mengajak siswa kepada melamun. Kalau saya bilang 1:1 berarti betul saya tunjukkan 1:1. Oh ya, saya pakai asam sulfat ya, saya tunjukkan asam sulfat. Jadi pembicaraan kita ini tidak kosong. Kita berbicara asam sulfat, tapi katanya asam sulfatnya di lab, asam sulfatnya di toko. Tidak, guru ini harus bisa membuktikan apa yang kita gunakan. Jadi tadi sudah saya campur di 1:1. Kemudian ya kita akan berikan bagaimana tanpa diberi tadi gelas ukur.
tapi spontan karena sudah teraktivasi. Reaksi cepat karena energi imun sudah tercapai, tumbukannya sudah tercapai. Nah di sini ada kalor yang dihasilkan. Kalau masih takut sedikit saja, sedikit itu 1:1. Kalau berani 1 sendok. Apalagi di lapangan 1 gelas. Jadi silakan saja. Ya tidak usah takut. Kalau masih takut coba sedikit saja. Tapi kalau hanya menonton di YouTube, wah di Facebook ada katanya begini, sudah itu gampang lah, nggak dicampur, tapi nggak pernah dicoba, nggak pernah sekalipun mau mencoba. Ya sampai kapanpun bahaya, tidak yakin, kita berbicaranya tidak pernah yakin, kita berbicara selalu ragu. Ya yakin lah, hasilnya juga menebak-nebak, kita tebak-tebak saja hasilnya. Baik, intinya tadi tidak ditimbang tidak apa-apa ya Pak Uga, yang penting bandingannya bisa diprediksi 1:1. Seandainya berlebih pun tidak apa, asal ada kata alif ya Pak Uga ya. Bisa pertanyaan selanjutnya ini Pak Uga. Ya. Pertanyaannya, untuk alat gelas ukur, jika kita nggak ada alatnya, bisa diganti dengan apa ya Pak? Iya. Tapi sudah saya sebutkan, bukan dengan botol. Itu tidak perlu kaca yang kuat tahan panas, tidak perlu. Tapi dia tetap bisa berfungsi untuk menyedot air, sehingga ada perbedaan tekanan. Jadi kalau anak Bapak Ibu gunakan gelas kecil sekali, tidak bisa masuk ke dalam mulut botol, atau cari botol yang mulutnya agak besar, sehingga gelas kecilnya masuk, dari bawahnya ada air, sehingga tertutup, bisa rapat dengan permukaan, nanti air bisa naik. Ini pakai botol boleh asal, jangan plastik. Kalau plastik kan nanti panas mengalir. Ya. Ya, berarti bisa diganti dengan botol apa saja ya Pak Uga ya? Sembarang botolnya ya. Kalau mau digabungkan dengan konsep gaya rusak. Nah, kalau tidak diintegrasikan dengan gaya rusak, ya cukup ini saja. Ini berbicara masalah enthalpy, reaksi spontan. Kemudian berhubungan dengan reaksi redox. Bagaimana oksigen dihasilkan? Reaksi dan oksigen bertemu dengan gula, boleh kita masukkan. Nah, itu kalau mau diintegrasikan dengan hukum gaya rusak, kita gunakan botol. Jadi silakan saja diperlukan ke KW yang mana. Tidak terpisah. Ya, Ya, baik Pak Uga, cukup jelas ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Selama Pak Uga, Bu Dewi, selama liburan pandemi kemarin sempat melakukan tugas di rumah dengan membuktikan pembelian Apa? Dalam praktikum ada beberapa siswa yang gagal, namun ada juga yang berhasil. Apakah mungkin dalam pelaksanaan saat menutup lilin itu sudah nyala sehingga dia gagal? Janggo ya. Seperti yang putus-putus Bu ya. Saya tidak mendengar. Oh, tidak mendengar ya Pak Uga? Sekarang mendengar. Mendengar Pak Uga? Saya ulangi ya Pak Uga? Ya, agak cepat saja. Selama liburan pandemi kemarin sempat melakukan tugas di rumah dengan membuktikan hukum gaya rusak. Dalam praktikum ada beberapa siswa yang gagal, namun ada juga yang berhasil. Apakah mungkin dalam pelaksanaannya saat menutup lilin itu terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga mempengaruhi proses naiknya air dalam penutup yang digunakan? Ya. Jadi tidak namanya juga praktikum, itu bukan sulap. Sekaligus harus jadi, tidak. Apa Bapak Ibu tahu? Saya melakukan ini gagalnya hampir 11 kali. Sebelum saya bisa tampil di sini dulu, itu saya mencoba gagal 11 kali. Kedua, ketiga gagal lagi, sampai saya udah malu. Besoknya saya coba, sampai seminggu baru saya pikir, oh ya, apa yang kurang? Oh ya,
Jadi dia tidak menempel ke bawah misalkan, sehingga airnya tidak terputus. Jadi ujung mulut botol itu tidak mengenai dasar, maka juga tidak akan mempengaruhi kekuatan tekanan. Nah, kalau tidak melakukan, kita tidak akan tahu salahnya di mana. Karena yang ada di buku selalu ideal. A plus B bereaksi hasilnya C. Demikian juga virtual. Kalau ini klik hasilnya pasti ini, karena kita yang bikin, kita yang memprogram, sehingga hasilnya selalu ideal. Tetapi di dalam praktikum asli yang sebenarnya itu selalu ada gagal, tidak berhasil, itu biasa. Jadi jangan baru gagal sekali kemudian kita simpulkan apa ya tidak berhasil. Tinggal kita cari yang kurangnya di mana. Kemungkinan oksigennya kurang banyak, makin besar wadahnya, berarti oksigen yang ada di dalam makin besar. Kalau Bapak Ibu menggunakan lilin, wadahnya besar, berarti oksigennya besar. Mana ketika dia berhenti, maka sedotannya akan kuat. Tapi kalau wadahnya kecil, oksigennya sedikit, maka sedotannya juga kecil. Kemudian dasarnya jelas kena tutup botol. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu rusak lagi. Silakan. Ya, tadi pertanyaan dari Bu Sri Waheni, saya rasa penjelasan Pak Uga cukup jelas ya. Namanya percobaan itu sukses dan gagal itu hal yang biasa. Nah, boleh jadi gagalnya itu karena wadahnya terlampau besar sehingga oksigennya kurang, seperti itu ya Pak Uga ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu, gunakan lilin. Aman, itu secara fisika. Karena di lilin hanya ada sedikit kimia, tapi selebihnya fisika. Akhirnya aku nggak bisa ketemu. Tetapi ini adalah kimia, kita guru kimia. Ya, fisika, kimianya harus ada, itu dan reaksi kimia. Nah, suatu saat Bapak Ibu harus mencoba, walaupun tidak sekarang. Tapi kan, silakan kapan-kapan ketemu lagi, kita terasa bagaimana tulisnya, bagaimana keberhasilan. Ada lagi? Ya, pertanyaan dari Bu Hasbiana. Bu Hasbiana dari SMK Harapan Bangsa. Pertanyaannya untuk reaksi yang pertama tadi Pak Uga, yang pertama dan kedua, adakah alternatif pengganti bahan yang ada di sekitar kita? Itu pertanyaannya. Baik, yang percobaan pertama tadi Pak Uga yang padat-padat tadi, dan yang kedua kalau untuk padat itu tidak sederhana, saya sudah pilih karena semua padatan bereaksi. Atau tapi Bapak Ibu bisa gunakan gliserin dengan PK. Gliserin dengan PK kalau nanti bisa untuk makan. Itu simpan gliserin dengan PK cukup. PK ada di Bapak dengan gliserin bisa dibeli atau dijual. Itu juga ada eksitasi elektron kalium dan elektron mangan. Elektron dari kalium akan tereksitasi, maka akan terjadi panas dan menghasilkan api. Itu bisa digunakan. Jadi selain yang tadi, bisa dengan PK, dengan gliserin. Nah, untuk hukum dasar saya nggak bisa semua, tapi paling tidak ada gambaran, dan satu lagi yaitu Lavoisier. Nah, Lavoisier saya kira sudah saya perkenalkan di Facebook ya. Lavoisier. Apa bunyinya katanya Ibu Dewi? Halo? Ya, masih terdengar suara saya? Halo? Pak Uga bisa dengar suaranya Bu Dewi, Pak Uga? Ya, hilang dan hilang sekarang ada. Iya, tapi suaranya Kalau suara saya bagaimana Bu? double. Suara Pak Uga double gitu di telinga saya. Ini saya pertanyaan selanjutnya Pak Uga dari Bu Indriani, SMA 1 Pangkalan. Bagaimana cara menentukan katalis apa yang digunakan pada setiap reaksi? Pertanyaannya itu, bagaimana menentukan katalis yang tepat untuk Tentang katalis saja yang saya dengar tadi. reaksi gitu ya. Katalis. Halo?
Halo, Pak Uga bisa dengar suaranya Bu Dewi? Ini Dan suaranya. kemarin itu sudah belajar tentang katalis. Katalis untuk tiap reaksi tidak sama. Berbeda-beda untuk tiap reaksi. Kemarin ada untuk K2O2. Katalisnya banyak. Dari kalium permana, kemudian K2, kemudian apa lagi? Tadi. Tergantung reaksinya ya Pak Uga yang jelas ya. Tergantung reaksinya apa untuk bisa menjadi katalis. Karena tidak semua katalis cocok. Seperti itu ya Pak Uga intinya. Iya. Saya rasa itu cukup mudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Tadi kita mau di cek dulu kan. Iya, suaranya suaranya di Bu Dewi tidak jelas Pak Uga. Ketinggalan. Mau di yang apa? Jelas ada suaranya. Suaranya bagaimana sekarang? Suaranya ada suaranya. Yang Dewi kedengaran. Suaranya Yang kedengaran tapi kecil, sudah nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya Pak Uga ya. Nah, suara Pak Uga kecil tapi Bu Dewi masih Ya. dengar. Pertanyaan selanjutnya, bahan apa yang bisa digunakan sebagai pengganti KClO3 dan H2SO4? Kalau H2SO4 sudah jelas ya Pak Uga, kemarin sudah dibahas Ya. lagi. Kalau yang KClO3 ini penggantinya apa Pak Uga yang ada di sini? Ya. Untuk Dalam hal ini, reaksi ini harus melibatkan benar-benar KClO murni. Karena untuk melibatkan energi dan panas. Tetapi kalau hanya melibatkan perubahan warna, kita bisa gunakan bahan-bahan yang lain. Nah, untuk KClO ini tidak bisa melibatkan bahan-bahan misalkan pada sayuran. Karena di dalam bahan yang di alam itu tidak ada langsung mengandung KClO3, tidak ada. Tetapi paling-paling misalkan ada vitamin C, S, dan sebagainya ada. Tetapi kalau khusus KClO3 tidak ada bahan yang ada di lingkungan kita ya. Iya. KClO3 Tidak, ya. tidak semua ada Gimana? di sekitar kita ya Pak Uga ya. Jadi ada bahan yang memang tidak ada di sekitar kita, tidak bisa diganti. Seperti KClO3 ini yang dibutuhkan KClO3 yang murni. Seperti itu ya Pak ya intinya ya. Ya. Heeh. Untuk KClO3 saya juga di sini membuat sendiri ya dari apa? Dari Biclean ya, kemudian Siksal, HCl, kemudian dimasukkan ke dalam NaOH. Maka nanti kita bisa membuat KClO3 sendiri. Nah itu dalam diklat-diklat lagi bisa. Tapi Sementara ini saya bisa bantu proyek untuk menyediakan bahan. Jadi kalau perlu KClO3 saya bisa kirim. Kenapa Pak? Padatan, ini mudah sekali padatan. Dikirim via pesawat juga bisa. iya. Kalau perlu 1 minggu saya bisa kirim tadi. Banyak sekali kasih. Iya Pak Uga, tapi kalau untuk membuat sendiri saya rasa perlu pendampingan Pak Uga karena bahan-bahannya kan cukup ini ya, harus ada prosedur yang jelas dan ada pendampingan. Bapak Ibu kalau tidak mau repot bisa langsung pesan ke Pak Uga seperti itu. Kalau beli di toko kimia biasa Bapak Ibu biasanya sulit karena saya sudah pernah membeli karena itu kan bahan baku dari peledak ya Bapak Ibu sehingga agak sulit membeli KClO3 di pasaran, itu agak sulit. Jadi hanya tertentu saja. Kalau Bapak Ibu perlu bisa langsung menghubungi Pak Uga. Kalau ingin membuat sendiri seperti resepnya Pak Uga itu saya rasa perlu pendampingan karena takutnya kenapa gitu ya Pak Uga. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, pertanyaannya dari Bu Neneng Pak Uga, pertanyaannya dari Bu Neneng.
Secara teori kuantum, jika elektron masuk dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang rendah, orbital S, sesuai aturan Ampere, yang jadi pertanyaan adalah dari mana kita tahu elektron itu dari mana kita tahu elektron itu masuk ke orbital S dulu, terus masuk ke PX, PY, PZ. Nah, kok seperti diatur-atur sepertinya diatur-atur seperti itu. Ini hanya khayalan kita dan kemauan kita. Kemudian intinya seperti itu, Pak. Bentar. Ini lagi ada pertanyaan masuk sehingga tidak. Saya ulangi yang bagian bawah. Terus dari S kemudian masuk ke orbital PX, PY, PZ dan seterusnya. Sepertinya diatur-atur dan patuh lagi. Apa ini hanya khayalan kita dan kemampuan kita saja? Maaf, sering ngatur-ngatur. Terima kasih untuk yang sudah bacakan pertanyaan. Bacakan yang ada di pikiran Bu Neneng. Seperti itu Pak untuk pertanyaannya. Pertanyaan panjang sekali ini. Padahal ini sudah saya singkat-singkat. Silakan Pak Uga dijawab. Ya, Ibu Neneng, bagaimana buat anak ya? Dulu saya sering kontak ke Bu Neneng itu waktu kuliah. Nggak tahu kalau Bu Neneng saya nggak nyontek ke Bu Neneng sama kawan juga yang lain. Karena dulu begitulah kuliah saya. Jadi masih ingat lagi Bu Neneng, Pak Roni itu satu kelas. Jadi senang sekali saya bisa ketemu di sini. Oke, terima kasih. Tidak bisa sampai detail itulah kita melihat ya. Karena elektron yang ada itu sangat kecil, itu mikro sekali, tidak mungkin bisa dilihat oleh mata, tidak mungkin. Apalagi untuk melihat bagaimana dia masuk kamar dengan aturan bau, masuk kotak-kotak dan sebagainya. Itu kan hanya gambaran saja. Kemudian arahnya berputar, spinnya bagaimana itu gambaran saja. Tapi nanti pada tingkat lanjut, saya sedang mencoba bagaimana menentukan itu. Yang sekarang bisa kita lakukan adalah mengamati eksitasi burung, khusus elektromagnetik. Kita belum bicara mengenai elektron yang berada di dalam dan di dalam orbital tersebut dari S, P, D, F. Yang kita coba di sini adalah fenomena dia berada dari elektron pada kulit terluar, itu elektron valensi. Itu saja yang bisa kita amati. Karena apa? Karena itu yang memang berinteraksi dengan alam. Elektron yang di dalam itu jarang keluar, dan elektron yang melepas dan masuk itu adalah pada kulit terluar, sehingga elektron valensi itu yang menghasilkan fenomena, apakah itu kalor, panas, energi, itu elektron keluar. Tapi nanti kalau Ibu Neneng bisa ketemu lagi di Inter Offline, kita akan coba lihat. Kalau di sini nggak mungkin ya, untuk detail itu sampai S itu nggak mungkin, karena itu harus menggunakan alat spektrofotometer dan mikrofotometer dan sebagainya. Di sini kita melihat gejala saja untuk siswa. Oh iya, ada elektron. Bahkan kalau kawan saya di fisika itu bisa mengangkat. Jangan uang itu bisa angkat dengan tangan kosong, uang kertas itu bisa diangkat gitu. Nah itu orang fisika itu kawan karena ada elektron. Nanti di filter akan bisa mengangkat benda juga, seperti kacamata ini bisa diangkat, tapi nanti pada filter berikutnya. Bagaimana dengan ini diangkat, itu adalah elektron. Nah itu saja yang bisa dilihat gejalanya. Kalau urusan nanti bagaimana aturan bau dan sebagainya, tidak bisa kita lihat secara telanjang dulu. Baik, ya itu. Sangat paham ya Pak Uga, karena elektron kan ukurannya sangat kecil sekali. Iya, sangat kecil. Kita melihat dengan kasat mata. Sedangkan yang percobaan lakukan Pak Uga ini, kita bisa melihat gejala yang muncul. Betul. Iya. Jangankan elektron, amonium nitrat saja kalau satu molekul kan nggak kelihatan. Ini besarnya karena banyak. Elektron hanya satu, ya itu nggak akan kelihatan. Tetapi gejalanya, hasil reaksinya, makanya di kimia dikatakan tanda-tanda terjadi reaksi adalah panas, terjadinya panas, dan perubahan suhu itu ada pendapat terbentuk gas. Itu tanda-tanda kenapa jaraknya kecil nggak kelihatan. Nah, tetapi tanda-tanda itu saja nggak pernah kita kenalkan kepada siswa, itu cuma katanya. Jadi itu saja tanda-tanda yang bisa kita lihat. Oke.
Baik, saya rasa sudah cukup jelas Pak Uga tadi itu jawabannya ya. Nenek ya. Ya, kalau sudah jelas, saya akan coba bagaimana menerjemahkan satu Pak Uga. hukum prakuasa. Pak Uga masih ada satu pertanyaan tersisa ini Pak. Sekarang mana yang lebih efektif, pemberian energi aktivasi atau memberikan energi panas atau memberikan Energi aktivasi kurang. Bentar, Pak, saya bacakan ulang pertanyaan dari Pak Rodin dari SMA 1 Jombang. Pertanyaannya Rodin. ke sini. Mana yang lebih Ya, Pak Rodi, teman sekolah Mas Baku. Oh, Ya, temannya Pak Uga juga ya. Baik Pak, saya bacakan Pak ya. Ya. Ini pertanyaannya tertulis. Mana yang lebih efektif, pemberian energi aktivasi? Nah, ini nulisnya pemberian energi aktivitas, memberikan energi panas, atau memberikan asam kuat? Itu Pak pertanyaannya. Ini mungkin yang dimaksud Pak Rodin ini untuk pertanyaan yang apa, untuk pekerjaan yang mana ya tadi ya? Yang pertama. Yang pertama. Ya. Oke, monggo Pak. Untuk pemberian aktivasi yang lebih efektif untuk Ya, Mana untuk yang reaksi lebih tadi yang efektif, kalian bawa aja. memberikan energi aktivasi, memberikan panas, atau memberikan asam kuat? Ya. Gitu loh pertanyaannya. Loh, maaf ini putus-putus apa di saya atau di mana? Kedengarannya putus-putus. Putus-putus ya Pak Uga. Iya, iya. Gimana ini ya? Nah, sebentar, kita coba itu sudah itu 1-2 menit ya. Kita coba cek dulu. Saya ulangi Pak Uga, pertanyaannya yang lebih efektif. Yang lebih efektif itu apa? Pemberian energi aktivitas itu dengan memberikan energi panas atau memberi asam kuat, itu pertanyaannya. Jadi ada dua alternatif itu. Untuk energi panas atau asam kuat. Jadi untuk HCO3 itu ada beberapa ya. Oke, ini saya ulang. HCO3 kita coba lagi disiapkan di tabung plastik, kemudian dibakar dan di romen atau apa ya. Nah, jadi di sini HCO3 ya Pak Rodi. Ini padatan. Kita permen. Ini HCO3. Kalau Bapak Ibu tidak punya asam sulfat, tidak punya asam sulfat, bagaimana saya bisa memulai reaksi ini? Oh, tidak apa-apa, panaskan saja. Ini juga untuk menambah atau menaikkan energi aktivasi. Jadi saya ulangi, Pak, asam sulfat tidak punya, nggak apa-apa. Karena apalagi asam pekat, oh tidak apa-apa. Berarti tidak bisa menggunakan starter. Bisa. Saya menggunakan yang ini bisa dimakan, ini bisa dimakan adalah permen ya. Jadi kita akan coba bagaimana kalau tidak punya asam sulfat. Ya, kita akan coba naikkan energi aktivasinya.
Ini hanya kalium klorat, tidak ada apa-apa. Ini sedang diberi energi aktivasi. Disiapkan lagi sebelum. Kenapa? Karena untuk memutuskan KCl O3 menjadi KCl dan O2 ini perlu energi tinggi. Ini berubah jadi KCl dan O2 cair atau liquid. Kalau dia sudah pecah, kita masukkan dalam permen. Ini gas oksigen. Ini adalah permen. Ini KClO3 saja. Tidak ada campuran lain. Tidak menggunakan asam sulfat, tidak. Jadi kalau di lab di sekolah tidak punya asam sulfat, bisa ini saja. Kemudian kita lihat lagi, ada satu lagi. Saya ulangi. Pak, permennya bisa diganti gula atau enggak? Ya? Permennya bisa diganti gula atau tidak? Iya, permen kan manis, gula juga manis. Kesimpulannya, gula yang penting. Oke. Iya. Diganti dengan gula. Sekarang gula tidak ada. Permen tokonya tutup, pasar tutup, lagi lockdown, nggak bisa beli permen. Gula juga nggak bisa beli. Terus? Ya pakai ini, pakai arang, gitu. Kita buat arang. Pakai karbon ya Pak ya? Iya, arang dari mana? Ya apa saja bisa dibakar. Asal jangan rumah ya. Lidi saja bisa dibakar. Nah, es krim. stick es krim kita bisa bikin apapun. Ya. Tidak ada Ini permen. bisa ditambahkan permen, bisa gula bisa. Kalau bisa. permen gula nggak ada, bisa pakai lidi dibakar, arangnya yang dimasukkan. Tanpa asam sulfat. Ya. Arangnya. Tanpa asam sulfat. Ya, tidak harus menyala begini, berbentuk arang saja. Nah, udah ya. Kita coba. Ini arang ya, bukan Kita coba ya. arang. Kita coba. Keren. Jadi jangan jadi alasan. Ini nggak ada praktikum. Ini nggak ada praktikum. Alat dan bahan terbatas. Laboratorium tidak lengkap. Jadi alasan tidak praktikum. Sekarang dengan filter ini apa alasan Bapak Ibu sehingga tidak mau praktikum? Tidak mau mengenal apa yang Allah ciptakan. Tidak mau menggali ayat kauniyah yang diciptakan. Apa alasannya? Bahkan sekarang saya dengan air saja bisa menggunakan untuk lakuase. Jadi jangan jadi alasan. Ya, ini sudah beberapa, bahkan dengan yang lain lagi bisa. Ya baik, jadi aktivasi itu, banyak ya Pak. ya, energi aktivasi dengan asam, ya, Kita bisa dengan
gula bisa dengan panas, dua-duanya adalah mengaktifkan energi. Jadi bisa coba. Oh, di saya nggak ada asamnya, adanya air aki. Ya, air aki dipekatkan. Bagaimana cara menjadikan pekat itu kan ada rumus pengejaran dan pemekatan. Itu dipelajari. Jadi ada apa yang di buku itu bisa dilakukan sebenarnya. Karena kita nggak biasa saja, kita nggak melakukan. Sehingga semuanya disuruh. Bagaimana Pak Rodin? Itu sahabat saya. Udah ada pencerahan sedikit. Oke, itu ya Pak, siapa tadi lupa namanya, Pak Rudin, ya, pertanyaan dari Pak Rudin. Sebetulnya pertanyaannya itu lebih efektif mana? Nah, kayaknya dua-duanya efektif deh Pak. Ya. Bisa pakai pemanasan, bisa pakai pemanasan tadi, bisa dengan ditambah dengan alat bahan yang ada di rumah. Misalnya tadi ditambah permen, kalau permen tidak ada bisa ditambah diganti gula, kalau gula nggak ada bisa arang, bisa dari titik es krim atau lidi atau apa saja. Yang dimasukkan adalah arangnya ya, bukan baranya ya Pak Uga ya, arang. Iya, arang. Baranya tidak apa-apa. Bara itu bisa bereaksi dengan gas oksigen. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Uga ya, pertanyaan dari Bu Ambar, apakah kalium kloratnya itu tidak bisa diganti? Ya, untuk yang lainnya bisa diganti. Untuk kalium kloratnya ini, untuk percobaan yang ini, kalium kloratnya itu yang menjadi pokok nggak bisa diganti. Tapi yang mengaktifkan itu bisa diganti dengan berbagai alternatif yang telah disampaikan Pak Uga. Ya, Bu Ambar ya. Ya, demikian ya Pak Uga ya. Ya, perhatikan bahwa kalium klorat ini di luar sistem tubuh kita sebagai katalisnya ya, sebagai katalis ikatan energi dengan panas dan asam. Kemudian tadi gula bereaksi dengan oksigen dengan adanya kalium klorat, maka menjadi panas, jadi energi. Demikian juga tubuh kita. Tubuh kita itu makan karbohidrat, diubah dulu menjadi energi. Tetapi sebelum itu kan dari gula dulu. Gulanya kemudian dibakar oleh tubuh dengan menggunakan enzim. Enzim itu di dalam tubuh. Kalau biologi itu sudah tahu. Kalau di luar tubuh bagaimana? Ya ini buktinya. Gula tadi bisa menghasilkan energi. Kalau di dalam tubuh jadi tenaga. Di luar tubuh ini reaksi kimia. Jadi biologi dengan kimia itu terintegrasi. Itu contoh bagaimana reaksi kimia di dalam tubuh, di mana gula diberikan menjadi energi. Buktinya apa ini? Menjadi energi panas. Tidak bohong. Siswa bisa melihat, oh iya energi panas kelihatan terasa. Hangatnya begini. Bukan diceritakan anak-anak, entalpi begini. Energi itu begini. Iya Pak, iya Bu. Ngantuk sebentar juga. Karena hanya dengan cerita tentang entalpi. Tapi di sini benar-benar entalpi itu bisa dirasakan oleh panca indera. Bisa kelihatan, bisa kedengaran, bisa kerasa panasnya. Itu kimia. Kalau kita tidak mau begitu, bagaimana Tuhan menciptakan ini alam untuk digali? Kita harus mempertanggungjawabkan. Itu. Jadi Tuhan menciptakan alam ini untuk digali, diajarkan kepada siswa. Yang lainnya yang tidak bisa paham, oke, yang kira-kira bisa dicoba. Makanya saya tadi share soal itu tidak semata-mata untuk dijawab. Share soal tentang itu ya. Ada tadi kan saya share ya. Itu saya tidak memerlukan jawaban, tetapi Bapak Ibu terima itu dan masukkan ke dalam diri kita. Bagaimana kalau kita tidak melakukan praktikum? Soal itu salah, tidak terbukti. Jawabannya pun tidak terbukti, salah. Tapi kita sebagai guru ikut saja karena itu kunci jawaban. Kita tidak tahu benar atau enggak. Sesat semua. Tidak terbukti itu soal itu salah. Kita sudah buktikan kemarin. Itu OSK 2015, setingkat OSK. Bagaimana kalau ribuan soal kita berikan kepada siswa dan itu salah?
itu contoh soal FK ini kita saja yang tahu, karena kita yang melakukan eksperimen. Kalau kita berbicara kepada mereka, kawan-kawan yang tidak melakukan eksperimen tidak akan terima. Karena kita melakukan eksperimen, bolehlah kita diskusi di sini. Kita berbicara dengan orang yang tepat. Tapi kalau saya berbicara kepada orang yang senang dengan soal, dia tidak akan terima. Apain eksperimen? Setelah pada UN pun tidak pernah ditanyakan. Iya, akhirnya tidak tahu soal itu benar atau tidak. Oke, kita lanjutkan dengan hukum Lavoisier. Apa katanya hukum Lavoisier? Mas saja sebelum dan sesudah reaksi itu sama katanya. Ya begitulah. Akhirnya anak-anak supaya lebih paham tentang Lavoisier, mari kita kerjakan soal ini. Wah, soal lagi, memahamkan itu soal. Sudah anaknya ada capek fisika, soal lagi untuk memahaminya. Hitung ya, nanti kamu lebih paham. Matematika lagi. Nah, kita ini belajar apa jadi? Belajar kimia atau belajar matematika? Ya, diulangi. Coba diganti dulu. Berapa dulu? Masukkan. Ini om. Ya, mohon maaf tadi terputus ya. Suaranya masuk terus Pak, suaranya masuk terus, cuman video Iya. Pak Uga 2 ya. Iya. Kalau ini Oke. Pak Uga 1 sudah bagus lagi. Iya. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Jadi tadi saya berbicara seperti itu. Jadi mulai sekarang mulai ada perubahan bagaimana mindset kita, berpikir kita untuk anak-anak ke depan. Bukan hanya kita sebagai guru cukuplah menerima gaji, cukup menerima amanat dari negara. Tapi yang lebih penting lagi amanat dari Tuhan, itu yang harus kita terima dan kita laksanakan sehingga kita selesai pensiun itu kita siap dengan konsekuensi yang sudah kita lakukan. Kita akan lanjutkan bagaimana hukum Lavoisier itu katanya memahami itu selalu itu. Kalau belum mengerti, coba lagi soal berikutnya. Belum mengerti, coba lagi berikutnya. Itu boleh itu dilakukan, matematiknya boleh karena matematik, biologi, fisika untuk membantu kita. Tetapi pokoknya konten kimianya mana? Itu sama saja matematik X, Y, Z diganti dengan zat-zat kimia. Bahkan ada soal-soal kimia A ditambah B menghasilkan C. Berapa yang diperlukan A dan berapa yang dihasilkan C? Apa itu? Belajar apa itu? A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Mana kimianya? Tapi siswa dipaksa untuk latihan dan jawabannya ada selesai. UN lulus. A, B itu apa? Kita tidak pernah peduli itu. Siswa belajar kimia atau belajar huruf atau belajar ngitung. Itu yang sering kita temukan. Kita dipaksa udah nggak peduli, ikuti saja soal ini, selesaikan, jawab, begitu aja berpuluh-puluh tahun. Kembali ke Lavoisier. Saya siapkan timbangan. Kalau punya timbangan gue atau timbangan digital atau apa saja. Kalau tidak punya ya, masa timbangan itu tidak ada. Kalau tidak buat timbangan sendiri. Kalau di lab menggunakan timbangan yang disebut dengan berat celengan 3 atau Ohaus ya, Ohaus neraca timbangan 3 disebut neraca karena teliti ya. Ini menggunakan timbangan kue, timbangan biasa. Kalau kita siapkan ini, kita setting nanti semuanya itu menjadi ini dengan wadah apapun, kan? Kita setting supaya 0. Nah, kemudian saya siapkan plastik seal ini. Nah, seal ini plastik. Kelihatannya plastik seal ini berisi air aja. Ini ada yang rapat Bu ya, bisa ditutup seperti obat itu kalau udah dipakai tutup saja. Ini kan bisa dibuka.
Ya ini bisa dibuka ya. Jadi steel ini. Oke, kemudian kita timbang ini. Ini namanya permen Jazz. Permen Jazz. Kita timbang juga di sini. Oh ya, saya 30 gram. Berarti antara ini dan permen ini 30 gram. Kemudian ini kan tidak ada udara nih, kita pastikan tidak ada udara. Kemudian ini masukkan, jepit dulu dengan tangan, jadi jangan dilepas. Ini dijepit. Kemudian kita keluarkan udaranya semua. Baru kita rapat. Dirapatkan kembali. Kalau saya tidak punya plastik seal, ya bohong, pakai plastik biasa diikat karet. Ini pastikan tidak ada udara, sudah rapat. Ini bisa kelihatan, Ini berwarna apa nih? Ungu. Apa yang saya masukkan di sini? Air dengan ubi, air rebusan ubi ungu. Kemudian kalau ini sudah rapat, ini 30 gram, kita coba masukkan 1, 2, 3 ini jadi ini sedang terjadi reaksi ya, terbentuk gas-gas CO2. Nah ini mulai kembung. Berarti ini sudah berisi gas. Warna berubah dari ungu menjadi pink. Ini makin kembung. Wah ini makin keras. Tapi terjadi reaksi. Kalau sudah selesai reaksi, kita timbang lagi. Ternyata di sini ketemu 30 gram. Berarti sesudah reaksi masanya 30 gram. Tadi sebelum reaksi juga masanya 30 gram. Berarti masa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Hukum Lavoisier, tidak usah repot-repot. Ini sudah penuh dengan gas. Sudah selesai di sini. Bayangkan, tadi kan langsing, ini sekarang full. Saya integrasikan dengan konsep asam basa bahwa ubi di sini sebagai indikator. Ubi sebagai indikator asam dan basa. Ketika permen ini dimasukkan, maka keluar gas CO2. CO2 plus H2O menghasilkan H2CO3. Maka di situ ada asam. Bagaimana asam? Buktinya jadi warnanya pink. Karena ubi bisa digunakan sebagai indikator basa dan asam. Cari indikator lain yang bisa berubah pada asam. Pakai lakmus boleh, lakmus biru. Pakai yang lain boleh. Yang penting begitu terjadi asam bisa ada perubahan. Ya demikian mudah sekali untuk Bapak. Oh kalau nggak ada ini bagaimana? Boleh. Misalkan cuka dan soda kue. Sebelumnya ditimbang, sesudah ditimbang, dia menghasilkan gas CO2. Saya kira itu, silakan. Ya, Apakah ada indikatornya pertanyaan? bisa dicari di sekitar rumah juga boleh ya Pak? Boleh. Bunga-bunga. Bunga Merah, bunga-bunga. Tapi Iya. bunga sih biasanya bunga yang berwarna cerah. Jadi misalnya seperti bunga sepatu ya seperti itu. Nanti Iya. dari merah menjadi hijau. Ya. Kemudian bunga alamander dari kuning menjadi hijau. Iya. Gitu. Bisa menggunakan kulit manggis kalau musim manggis bisa juga digunakan, atau daun jati. Kalau yang rumahnya ada daun jatinya juga bisa digunakan. Daun jati juga cukup keren, Iya. biasanya berubahnya tuh sangat signifikan Bapak Ibu. Jadi Iya. percobaan ini sangat mudah ya Pak Uga ya, bisa Iya. dilakukan di rumah pada kondisi pandemi seperti ini, bisa Iya. dilakukan untuk siswa-siswanya dan aman, tidak terlalu Tidak. berisiko. Iya. Tidak berapi-api yang seperti tadi. Yang ini pilihan paling Iya. Pilihan ibu yang malas dengan api silakan. Jadi jangan begini.
Judulnya indikator alami. Boleh digerus-gerus bunga, lalu diteteskan karena pelat tetes, kasih asam, kasih basa, selesai di situ, silakan. Tetapi ini sudah diintegrasikan dengan hukum Lavoisier. Jadi konsep asam basa indikator itu bukan hanya asam basa saja, itu yang dipikirkan. Berpikir tingkat tinggi, yang namanya HOTS itu seperti ini. Bukan berpikir tingkat tinggi itu soal dipersulit, sehingga siswa tidak mampu mengerjakan, berarti soalnya HOT. Berarti ilmu kimia itu berbobot. Buktinya apa? Siswa nggak bisa ngerjakan. Siswa kesulitan dengan soal, oh berarti kimia itu berbobot. Kimia itu hebat. Nah, begitu. Tetapi berpikir tingkat tinggi bagaimana mengintegrasikan berbagai macam konsep KD dengan KD lain dan berpikir dalam lingkungan kita. Keluar dari aturan. Biarkan itu namanya kurikulum, namanya LKS, aturan, itu biarkan. RPP kerjakan semua. Tapi kita punya inovasi sendiri. Target kurikulum laksanakan. Biarkan saja mereka itu yang membuat kebijakan. So mereka juga belum tentu praktek. Tapi kita sebagai guru yang lebih tahu di lapangan, itulah yang kita laksanakan situasional. Silakan, ada pertanyaan, mudah sekali kan? Sebelum kita lanjut pada praktikum itu. Oke, ini sebetulnya ada pertanyaan terkait dengan percobaannya Pak Uga. Gimana? Bacakan atau tidak? Ya sebaiknya terkait dulu. Oke, mohon maaf yang tadi nulis pertanyaan yang tidak terkait dengan percobaan yang Pak Uga barusan Ya. lakukan. Kalau sudah habis baru. Bu Dewi tidak dibacakan ya. Nanti kalau ada longgar waktu atau dibahas di grup WA saja. Kemudian Bapak Ibu yang bertanya di live chat juga mohon maaf Bu Dewi tidak bisa bacakan. Kalau ingin bertanya yang terkait dengan percobaannya dilakukan oleh Pak Uga, bisa melalui kantong chat, kantong pertanyaan seperti ini. Ya. Kalau pertanyaan yang ini terkait ini tidak ada, sudah habis baru boleh. Oke, waktu kita sudah semakin siang Pak Uga. Ya. Pak Uga boleh lakukan praktikum berikutnya. Baik. Kalau demikian kita akan mencoba melihat yang lain karena tidak mungkin semua materi bisa ditampilkan ya, tetapi ini sekali lagi menjadi motivasi saja untuk Bapak Ibu mencoba, tidak harus meniru punya saya, ini hanya sebagai contoh. Di sekolah masing-masing mulai dilihat lingkungan kita, oh ada tangan, ada buah, ada bunga, jadi apa? Prok gitu ya, jadi silakan aja dipikirkan semua. Intinya tim harus kreatif ya Pak ya. Kreatif. Tim haritu Betul. itu. Orang Jangan harus terpaku. kreatif. Ya, jangan terpaku kepada apa yang sudah kita ada dapat. Buanglah. Terpaku pada buku ya Pak Uga ya. Ya. Yang Apa buku sudah ditulis di buku-buku SMA itu kita jangan terpaku ke sana, kita harus bisa mengembangkan sayap terbang tinggi dan membuat kimia itu menyenangkan. Oke. Jangan dipercaya ada quote-quote, ada peribahasa begini. Guru itu tidak pintar, tapi guru menghasilkan orang pintar. Guru itu tidak hebat, tapi bisa menghasilkan orang hebat. Apa bangganya? Guru harus pintar. Kalau kita ngikuti coach itu, udah kita nggak perlu belajar karena guru itu kan nggak perlu pintar. Dia akan menghasilkan orang pintar. Selesai, kita nggak akan berkembang. Coba diubah, guru harus pintar untuk menghasilkan orang-orang pintar. Guru harus hebat untuk menghasilkan orang-orang hebat. Itu di mana-mana saya baca itu prihatin juga itu. Di bahasa itu digebar-gebar seperti dia bangga. Justru guru itu orang yang sangat diperhatikan. Dia harus pintar sehingga kita berusaha untuk belajar terus. Apa? Harus pintar. Coba di England, di Inggris itu untuk menjadi guru harus diuji 6 bulan. Dia masuk universitas atau IKIP-nya atau Universitas Pendidikan Guru. Setelah 6 bulan dia nggak bisa jadi guru, nggak berhasil keluar, silakan cari universitas lain. Jadi betapa dihormati di sana guru dengan kualitas tinggi. Silakan masuk, coba dulu jadi guru sebulan, 2 bulan, 6 bulan nggak bisa jadi guru, udah nggak bisa. Masih banyak yang lain yang menjadi guru. Benar-benar diseleksi.
Itu saya mendengar sendiri karena kakak saya di sana. Kalau di kita sekarang sisa, karena sangat sini nggak masuk terpaksa jadi guru. Tapi setelah jadi guru ya harus sudahlah kita terima, rela, kita yakini sekarang enjoy saja jadi guru. Tinggal kita tingkatkan kompetensi, tingkatkan kualitas diri. Banyak caranya, bukan meningkatkan dengan latihan soal saja, masih banyak soal. Salah satunya adalah begini. Ya, kita akan lanjutkan. Sekarang bagaimana reaksi-reaksi lain yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah. Nah, kalau tadi adalah tentang Al-Fazhar dan gaya rusak, hukum Boyle bisa ada, tapi nggak sempat sekarang. Nanti Bapak Ibu offline atau saya ke tempat Bapak Ibu di mana, di MD di mana, akan saya tunjukkan bagaimana Boyle, bagaimana hukum Henry, bagaimana hukum Avogadro. Itu semua mudah sekali, tidak perlu lihat buku dihafal demikian sulit. Ya, jadi tidak keluar lagi. Anak-anak untuk lebih memahami, ayo kita kerjakan soal ini, kita ikut. Enggak, nanti untuk lebih memahami, lihat percobaan. Satu kelas dibagi 6 kelompok, 7 kelompok, masing-masing mencoba per kelompok, buat kesimpulan. Toh percobaan saya hanya 5 menit, tidak sampai ke jam-jam. Berikutnya kita akan lihat bagaimana perubahan warna lagi tentang uji Amilo. Ya, uji Amilo, Bapak Ibu sudah tahu yang namanya Amilo itu kanji atau pati atau berasal dari karbohidrat juga. Kita akan coba uji. Nah, saya gunakan yang biasa saja, betadin. Ini boleh untuk tugas terstruktur. Nah, itu mah sudah tahu lah. Namanya betadin ketemu pati pasti berwarna gelap. Sudah tahu, tapi nggak pernah melakukan. Semuanya gampang, sudah melihat di YouTube, tapi tidak pernah. Dengan baru tahu, tak benar. Berjalan, tapi daripada diam saja. Dari Coba di tes lagi Pak Uga. tes 1 2 3. Mantap. Ada? Mantap. Ya, oke. Ada suaranya, ada? Ya. Kita buat yang sederhana seperti ini. Ya, Bunda, silakan yang Salah satu contoh. di rumah. Iya, ini bisa dikerjakan di rumah ya. Kalau ada beras boleh, ada kanji boleh, ada tepung boleh, ada apa lagi? Kalau tidak ada tepung, ada singkong, bikin dulu. Singkongnya diparut, kita tunggu 15 menit, jadilah kanji. Nah, ini kita coba dengan beras. Ini bisa dilakukan. Bapak Ibu di stop di sana, walaupun sederhana, jelaskan percobaannya. Kalau perlu lengkapi KD apa. Setelah terjadi reaksi, baru dijelaskan reaksinya bagaimana. Ini beras yang berwarna putih, saya ubah menjadi beras ketan kan dengan cara mudah. Bahwa ini adalah perubahan warna, maka terjadi suatu reaksi. Ya, perubahan warna ini sebagai contoh tanda-tanda terjadinya suatu reaksi. Walaupun sederhana, tapi bukti. Biasanya anak-anak reaksi ditandai dengan terjadinya perubahan warna. Sampai gurunya juga nggak menjelaskan, nggak menunjukkan. Ya Bu, udah tinggal dihafal, iya. Tapi kalau melihat begini berbeda, melihat langsung. Sederhana, mudah, tapi nggak pernah dilakukan. Oh iya Bu, terjadi perubahan warna. Ibu tidak berbohong, kata-katanya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, benar. Berarti terjadi suatu reaksi. Bagaimana amilo ketemu dengan I negatif, timin, bisa menjadi hitam. Hitamin karena adanya ini dua. Itu satu reaksi. Kemudian ini bisa nggak dijadikan kembali lagi menjadi beras? No. Apakah ini bisa dibalikan lagi jadi beras? Ya kita coba dengan vitamin C 1000.
Ya. Kalau kita aduk lagi, kalau mau lebih cepat, kita beri air 1 tetes. Ini kita sudah mulai menjadi beras kembali dari ketan. Ya. Isinya. Kita kasih air 1 atau 2 tetes, sudah. Ini akan kembali menjadi warna yang putih lagi. Ini kembali pada beras. Tadi kurang hitam. Jadi ini terjadi perubahan warna, berarti anak-anak melihat, oh iya terjadi reaksi ini. Bisa diperkenalkan di kelas 1 atau kelas 10. Ceritanya anak-anak dari SMP mau masuk SMA. Kawan-kawan, ini katanya di SMA itu ada pelajaran baru. Namanya kimia loh. Katanya di SMA ada pelajaran baru namanya kimia. Kalau di SMP kan cuma tahunya fisika dan biologi. Ada kimia. Ini kayaknya menarik nih, kimia nih. Kakak berbondong-bondong masuk SMA. Masuklah guru kimia. Anak-anak, kimia adalah cerita, khayalan, gambaran, kata sesuatu. Oh begini ya, kimia itu sama saja begini. Tidak ada anehnya. Coba diperkenalkan. Tidak harus mengerti mereka, tidak harus paham dulu, tetapi tertarik dulu dengan kimiawinya. Nah itu, jadi pada saat masa pengenalan sekolah kelas 10 itulah kesempatan kita untuk bersaing, mengambil hati siswa. Ini kimia loh, pelajaran baru yang di SMP tidak ada. Itu harus semangat guru kimia, mencari sesuatu ya. Nah kalau saya biasa keluarkan roket, keluarkan reaksi yang membludak. Ada di lapangan, ada 10 kelompok disponsori oleh para seniornya, memakai baju jas lab semua. Kelompok 1, wah senang. Kelas 10 yang baru itu kan dia hebat dengan kimia. Mulai dari situ, dia penasaran dengan kimia, berikutnya guru kimia. Enjoy saja menjelaskan. Kuasai, bukan hanya 1-2, puluhan, ratusan. Saya siap dengan 300. Kalau Bapak Ibu siap ikut tim terterus, ada 300. Saya 100 saja dulu, sudah. Pede sekali. Baik, tadi ketika kita masukkan, yaitu ketemu dengan kanji, akan langsung berwarna merah. Saya ulang. Maaf, berwarna hitam, boleh merah. Ini saya ulang, ini kanji langsung ya. Ini kanji. Ketika kita berikan betatin itu tidak hanya langsung berwarna hitam, hanya 1 detik saja berwarna hitam. Oke. Sekarang bagaimana kita mengatur durasi? Ini adalah pengembangan lebih lanjut, berpikir tingkat tinggi. Ya, bukan soal dipersulit, tetapi kita berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir bagaimana supaya diatur waktunya. Misalkan ada ini kanjinya ini, kemudian ini ada betadine atau iodin, tetapi saya beri campuran. Tidak hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak hitam. 9, 10. Oh, tidak bereaksi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, belum juga berapi. 17, 19, 20,
Waduh, belum juga. 21, 22, 23. Karena apa, kita beri tenaga dalam supaya dia tertahan. 24, 25, belum juga. 26, 27, 8, 29, 30. Udah 30 detik lebih. Kita tunggu masih di. Iya. Nggak digoyang, oke. Iya, digoyang. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Mau nggak dia? Tidak apa-apa, sambil Bapak Ibu mengamati dan melihat sinyalnya, bagus sinyalnya. Nah, hampir 40 ya. Baru 40 detik itu berarti. Ini ya disebut berpikir tidak tinggi. Bukan sekedar disatukan langsung hitam, tidak begitu. Mengatur, inilah kreativitas guru kimia. Bahwa ini bisa diatur waktunya dengan 6 sampai 10 kali percobaan, dibuat data, maka dihitunglah laju reaksinya antara iodin terhadap kanji. Berapa laju reaksi? Kode itu berapa? Siswa tidak dibual dengan data-data yang ada. Nah, per kelompok ini bisa membuat data sendiri, melakukan beberapa percobaan. Jadi, saya akan coba bagaimana mengulang yang barusan. Ya. Ya, tenang Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana pelajaran kimia ini sama. Saya campurkan ini, bukan? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 100, 24, 25. Kan senang siswa itu, nggak mengamati ini HP aja, kan dia akan penasaran nih, apa yang akan ibu lakukan, apa yang akan bapak lakukan. Itu siswa itu akan menunggu dan terus konsentrasi daripada hanya diberi ceramah begitu. Apa ini bu? Apa ini? Ini kimia loh. Lupa tadi hitungnya berapa? Kira-kira begitu. Perhatikan, belum bereaksi, itu siswa akan melihat. Akan jadi apa ini? Wah, ternyata jadilah Coca-Cola. Kan ramai tuh anak-anak. Sederhana, tapi bisa mengubah sesuatu yang berbeda. Daripada siswa dia begini mendengar ceramahnya juga nggak jelas. Coba ini dirancang, dibuat bahwa kita bisa membuat Coca-Cola, waktunya bisa diatur. Itu yang harus latihan. Kalau sekedar menjadi hitam itu langsung bisa. Tadi yang pertama. Oke. Jadi kita bisa balikan lagi menjadi Coca-Cola. Oke. Sekarang anak-anak harus perhatikan lagi.
Ternyata sekarang kita buat Sprite. Sprite. Bagaimana Coca-Cola bisa berubah menjadi Sprite? Ya, ini pastinya sangat menarik Pak Uga. Iya, biarkan. Tampilkan di depan siswa ya. Dari Coca-Cola berubah menjadi Sprite. Ini hanya guru kimia yang bisa melakukan ini. Anak-anak yang melihat tidak mengerti tidak apa-apa. Apa itu nggak usah dijelaskan. Dia tidak paham. Halo, bagaimana suara saya? Ya, jelas juga. Tapi videonya hilang. Nah, Tapi suara Pak Uga jelas sih. iya. Ya. Jadi anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak tidak harus paham dulu, tidak apa-apa. Dia tidak mengerti apa itu, Bu. Ya. Mereka Ini penasaran. menarik dulu ya Pak Uga ya. Menarik Dia perhatian tidak. siswa dulu. Sehingga Supaya dia akan bisa mau memahami. dia akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Dia tidak mengerti, tidak apa-apa. Nggak usah dari awal. Anak-anak ini adalah bla 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 bla. Nggak usah siap. Oke. Berikutnya anak-anak lihat ya. Nah itu biasanya Ibu. Bagaimana Ibu bisa membuat panta? Anak-anak tidak mengerti, biarkan. Tidak paham, biarkan. Tidak apa-apa. Biar saja dalam waktu 10 menit 15 menit ketika mereka bertanya dan siap untuk belajar, baru kita keluarkan Brands, begini loh, ini kimia, ini kimia, ini kimia. Senang karena semuanya memperhatikan guru. Kita yakin dari pojok pun akan melihat, kita bisa mengontrol siapa saja yang tidak memperhatikan. Oke, jadi biarkan dia sampai saat ini masih bertanya. Boleh satu-satu di dada, boleh. Oke, kita sekarang perhatikan lagi. Ternyata ini kembali lagi menjadi Coca-Cola. Ini lagi Coca-Cola. Jadi Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fanta, kemudian Coca-Cola. Nah, bagaimana Bapak Ibu sampai sini dulu? Kita lihat. Barangkali ada tanggapan. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis di kantong pertanyaan. Waktu kita tinggal 4 menit. Nah, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini pastinya percobaan sangat menarik yang kita tampilkan di hadapan siswa ya. Ternyata guru kimia itu bisa mengubah yang Coca-Cola menjadi Sprite, Sprite menjadi Fanta dan seterusnya. Pasti anak-anak akan terpukau dengan eksperimen semacam ini. Ya. Dengan mereka tertarik nanti akan lebih tertarik pada kimia, dia akan keinginan untuk memahami kimia itu akan lebih seperti itu. Jadi yang terpenting adalah membuat mereka tertarik dulu ya Pak. Iya. Ini ada lanjutannya. Karena masih banyak perjalanan pinter ini, masih banyak. Tidak sampai di sini. Bagaimana nanti larutan bisa menghilang, bagaimana larutan bisa membuat mereparasi itu nanti ada. Tapi Ini semuanya ada pertanyaan Pak Uga. Iya. Ada pertanyaan. Bolehkah vitamin C-nya itu diganti jeruk nipis? Kalau boleh seberapa banyak? Iya. Vitamin C itu adalah sari jeruk nipis. Itu asam ascorbat. Ya, asam ascorbat nih. Tetapi Ascorbat itu adalah bahasa kimianya dari vitamin C. Boleh. Ini segini itu mungkin bisa puluhan jeruk nih, gitu kan? Itu beberapa jeruk lah. Sehingga diambil sarinya di sini jadi kalau Bapak Ibu mau ganti dengan jeruk nipis,
harus agak banyak. Kalau hanya satu mungkin kurang kuat. Jadi boleh diganti dengan tipis, boleh diganti yang lain. Baik. Ya, Ini mohon maaf yang bertanya yang tidak ada kaitannya dengan yang dipresentasikan Pak Uga, tidak saya bacakan. kecuali sudah selesai. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Uga, karena waktu kita tinggal 2 menit. Bagaimanakah menjelaskan dengan persamaan reaksi yang amilum tadi Pak? Yang amilum dengan betadine. Ya, saya kan sudah kasih tahu Nah, amilum. yang Kan? membuat Coca-Cola. Saya sudah kasih tahu amilum dengan iodin. Mestinya Bapak Ibu langsung berpikir amilum itu apa, iodin itu apa, dan itu ada pada pelajaran di kelas 12. Tidak usah ditanya ke saya kalau masalah itu kan mudah. Oh, tinggal cari bukti. Ya. Bapak Ibu ini sudah bisa menebak. Yang jelas di sini imin akan berubah menjadi I2. Nah, Itu berarti terjadi perubahan bilox dari tidak berwarna menjadi hitam. coklat kehitaman. Ya, Berarti ini terbentuk I2. I2. Kalau dia putih lagi artinya kebalikan dari I2 menjadi imin lagi kan begitu. Dengan adanya vitamin C, maka reaksi menjadi imin lebih cepat. Jadi di sini kalau ada I2 reaksinya banyak, di buku juga banyak. Pati ditambah imin kan begitu. Itu di sini I2 ditambah di sini pati yang ini kan terjadi dari minus ke 0 itu ada oksidasi. Di sini terjadi pati yang reduksi. Nah kemudian fit C dengan I2 itu menghasilkan imin, dan di sini fit C yang teroksidasi. Jadi ion ini bisa reduksi, bisa oksidasi. Ketika dia ketemu vitamin C, maka terjadi dia itu mengalami reduksi dan oksidasi. Vitamin C mengalami oksidasi. Itu cerita yang dibuktikan, bukan hanya obrolan saja dengan siswa. Ini adalah oksidasi itu kenaikan bilox. Naik kemana? Ke atas, ke rumah tetangga, naik kemana? Reduksi penurunan bilox, turunan apa yang ada di pikiran siswa? Tapi dengan ada perubahan warna ini tidak berwarna, berarti dalam ini. Kalau ini jadi hitam, berarti dalam I2. Ini sebenarnya ada di buku juga. Nah, reaksi kedua itu lebih cepat dibandingkan reaksi pertama. Jadi vitamin C dengan I2 itu akan ketemu lebih cepat. Laju reaksi lebih cepat. Tetapi antara amilum dan iodin itu lambat. Sedangkan kita tahu vitamin C berfungsi untuk menghambat. Jadi ketika vitamin C ketemu dengan amilum, dia bereaksi lebih dulu. Terus bereaksi antara vitamin C dengan amilum. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah ini. Maka di sini apa? Tidak berwarna. Jadi ini ya, misalkan Bisa dilanjut. ya. Ya, baik Pak Uga. Saya ulangi. Saya rasa Perhatikan. ini Yang terjadi ini adalah ingin terjadi. Vitamin C bereaksi terus dengan I2. Terus tidak pernah berwarna hitam karena yang bereaksi adalah vitamin C dan I2. Maka larutan terus-menerus bening. Terus vitamin C bereaksi dengan sampai kapan? Sampai vitamin C-nya habis. Sampai tangan saya gempor, nggak apa-apa. jangan Pak Uga. Yang penting siswa akan melihat. Iya, ini Tidak akan apa-apa. menarik, akan dilakukan di
ini bisa menjadi alternatif Bapak Ibu Kinter, menjadi alternatif untuk tugas terstruktur ya Pak Uga ya, selain kemarin yang disampaikan juga hari ini juga Bagaimana nih? dijadikan sebagai alternatif. Jadi jangan mentang-mentang pandemi virtual, pandemi Vicon, itu kan alat saja. Kita Vicon ini alat cara berkomunikasi dengan siswa. Begini cara belajar yang baik, teori lagi. 20 cara dalam pandemi, teori lagi. Kimianya mana? Walaupun daring begini, dalam kondisi pandemi kita Vicon tetap praktikum kimia real, membuka kebesaran Tuhan itu ditunjukkan ke siswa. Jadi webinar-webinar yang ada itu, mohon maaf itu masih saya lihat hanya ngobrol dan Vicon. Ada teori-teori tinggi, itu bagus. Silakan Bapak Ibu adopsi teori-teori dari semua, ambil cara mengajar yang baik. Tapi sisipkan, tambahkan sebagian reaksi-reaksi kimia yang real. Ini kan mudah dilakukan. Jadi tadi sampai agak jempol ya. Oke. Pak Uga, ini meskipun waktunya sudah lewat ya, ini ada satu pertanyaan yang bisa dijawab dengan cepat. Apakah di botol Fanta itu menggunakan PP? Ya Pak ya, untuk yang di botol Fanta. Boleh tidak diganti dengan indikator alami, misalnya bunga kembang sepatu? Boleh sih, tapi nanti Fantanya jadi Fanta hijau. Iya. Karena bunga sepatu itu kondisi asam dia warnanya merah, kemudian pada kondisi basa dia warnanya hijau, sehingga Fantanya tidak Fanta merah tapi Fanta hijau. Iya, boleh. Pada dasarnya tapi boleh. Fantanya Fanta hijau, Iya. Fanta merah. Saya hanya menyesuaikan dengan warna Fanta, warna Sprite, warna Coca-Cola. Maka saya ambil indikator yang sesuai dengan itu. Kenapa ini menjadi tidak berwarna? Karena dia bertemu dengan NaOH. Jadi NaOH, perhatikan NaOH ketemu dengan I. Di sini ada NaOH. Ini tadi sudah berwarna hitam. Ada I2. Maka NaOH ketemu dengan I2. Ini akan menjadi NaI. Nah, di sini ada ion I ini. Maka ion ini tidak berwarna. Maka jadilah Sprite. Jangan lupa di sini ada sisa NaOH. Sisa NaOH ketemu dengan PP, maka berwarna Fanta. Oke, keren Pak Uga. Sangat keren Pak Uga. Tidak ada yang aneh-aneh. Ya. Yep. Pak Uga, karena waktu kita sudah berlalu dari jam 11, hari ini Dewi sangat berterima kasih ya Pak Uga atas waktunya keren kayak gitu. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Rizky yang telah menemani kita pada hari ini, menemani kita sampai akhir acara. Terima kasih Pak Rizky dan terima kasih pada Bapak Ibu semua. Diskusi bisa kita lanjutkan via WA. Diskusi bisa kita lanjutkan via WA ya Bapak Ibu. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin.